Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Shalom. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada yang tahu ini binatang apa? Bukan kucing. Ini namanya carpelai. Saya nggak tahu bahasa Inggrisnya apa ya. Carpelai. Bapak Ibu Saudara sekalian, di musim dingin carpelai akan sangat menjaga bulunya. Bulunya kan kelihatan putih ya. Instingnya secara naluriah akan melindungi bulunya, mantelnya ini untuk tidak kotor sama sekali. Nah, para pemburu bulu ngerti insting binatang ini. Oleh karena itu, mereka nangkap carpelai nggak pakai jerat, nggak pakai perangkap, tetapi mereka akan cari kandangnya, sarangnya. Biasanya ada di pohon atau di celah-celah batu, dan pemburu akan mengotori kandangnya, mengotori pintu masuknya, lubang masuk kalau di kayu. Jadi waktu dilepas anjing, carpelai akan lari balik ke rumahnya. Tapi karena lihat rumahnya kotor, dia nggak bisa masuk. Dan karena nggak bisa masuk, ketangkap Bapak Ibu Saudara sekalian sama anjing pemburu. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi carpelai bulunya lebih penting dari segala sesuatu. Sampai walaupun nyawanya dia ditangkap sama anjing, dia tetap menjaga bulunya. Bagaimana Bapak Ibu Saudara sekalian menilai insting carpelai ini? Kemurnian, purity bukanlah kata yang asing bagi kita. Tapi bagaimana kita bisa menjaganya di zaman dan segala tantangan yang terus ada, merupakan pergumulan yang gak akan habis, gak akan pernah habis, dan diskusinya selalu seru. Firman Tuhan hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat IPC adalah terang yang bersinar di tengah kegelapan. Dan kita bisa berterang dengan bersinar, kita bisa bersinar dengan terang kalau kita menjaga kemurnian kita, purity kita, kekudusan kita. Sebelum lebih jauh Bapak Ibu Saudara sekalian, ada prinsip yang saya mau kita sama-sama mengerti di luar kepala, bahwa semua kejahatan di dunia adalah pelanggaran terhadap kekudusan Allah, kemurnian Allah, God's purity. Dan Bapa sedang menyiapkan dunia ini bagi penghakiman terakhir. Semangat Allah berkorban demi kekudusan namanya. Bagi Allah yang paling penting adalah kekudusannya. Seperti kita bisa lihat dalam Yehezkiel 36 ayat 22 sampai 23. Saya bacakan, oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus, yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa, dan yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa, di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah. Manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Jadi kekudusan Allah merupakan satu identitas yang melekat pada Allah, dan ini penting. Ketika dinodai oleh bangsa-bangsa ataupun bangsa Israel sendiri, Tuhan akan membersihkannya. Tuhan akan bertindak. Karena bagi Allah, kekudusannya penting. Tuhan mencintai kekudusannya dengan kasih yang tak terbatas dan menghargai kekudusannya. Ini titik awal kita untuk bagaimana bisa memahami Allah, manusia, dan bumi. Bagaimana semuanya berinteraksi. Jika tidak kita mengerti bahwa kekudusan Allah adalah yang terpenting, ketika kita baca ayat kita akan berasa, kok Allah berlebihan sekali, ini gak make sense, tuntutan apa ini? Tapi ketika kita mengerti bahwa bagi Allah kekudusannya sangat penting, kita baru bisa lihat, oh semuanya make sense, semuanya masuk akal. Seperti Yesaya, dalam Yesaya 6 dikatakan bahwa Yesaya melihat penglihatan, ada banyak malaikat, tetapi malaikat itu pun tidak melihat Allah karena kemuliaannya, karena kekudusannya. Dan malaikat satu dengan yang lain saling berseru, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh dengan kemuliaannya. Kekudusan Allah penting. Dan ini latar belakang kita untuk bisa mengerti tulisan Paulus di Efesus 5, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian Alkitab kita ya. Efesus 5 ayat 8. Dikatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan.
Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam ayat ini yang dikatakan bukan sekedar bilang dulu kamu tinggal dalam kegelapan, sekarang kamu pindah ke dalam terang. Meskipun itu benar, yang Paulus sampaikan jauh lebih mendalam, jauh lebih signifikan, yaitu perubahan bukan hanya di lingkungan kita pindah lingkungan, tetapi di dalam kita. Di dalam kita dulu ada gelap, kita tinggal dalam gelap. Di dalamnya ada gelap. Tapi sekarang kita pindah ke dalam terang, dan diri kita pun berubah menjadi terang. Kita adalah terang dan dengan demikian harus memancarkan sinarnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dunia mencari harapan. Ketika kita lihat pemerintah demi pemerintah runtuh karena keserakahan, egoisme, haus kekuasaan, kita rindu mencari pemimpin yang betul-betul mengasihi rakyat, memimpin rakyat. Ketika kita lihat komunitas atau bahkan gereja sendiri tidak lepas dari skandal demi skandal, kita rindu mencari sesuatu yang baik, sinar, harapan. Dan itu bisa didapat ketika anak-anak Tuhan menghidupi identitasnya sebagai terang. Kalau sekedar mencari terang, agama lain juga mencari terang. Kalau sekedar hidup menjadi terang, agama lain juga mengajarkan itu. Jadilah baik, hiduplah dalam kebaikan. Tetapi dalam kekristenan yang berbeda adalah identitas kita, natur kita berubah dari dalam kita sekarang di dalam Kristus adalah terang dan harusnya memancarkan terang. Dengan hidup menjadi terang, kita menjadi harapan. Harapannya begitu. Kita menjadi harapan di tengah keluarga kita. Kita membawa kesejukan di tengah komunitas kita. Di tengah dunia yang kecewa, yang putus asa, yang merasa dunia ini bobrok, gak ada harapan. Ketika mereka melihat anak-anak Tuhan, harapannya mereka bisa melihat terang. Mereka bisa melihat harapan. Oleh karena itu dikatakan hiduplah, ayat 8b, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 7 dikatakan, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, yang kami sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat ini menekankan bahwa karena kita adalah terang, kita hidup kudus. Kita menjalani hidup yang dikhususkan bagi Allah. Itu kan definisi kudus. Hidup mengkhususkan diri bagi Allah, mempersembahkan diri bagi Allah. Dan sebagai orang-orang tebusan dengan darah yang mahal, memang sudah seharusnya kita hidup beda. Tapi bukan beda yang aneh, bukan beda yang nyentrik, tapi beda yang positif. Beda yang gimana? Beda yang menimbulkan tanda tanya. Beda yang bikin orang heran. Kenapa kamu hidup seperti itu? Dan inilah caranya kita bisa menjadi saksi yang powerful. Ketika kehidupan kita berbeda dari dunia yang gelap. Ketika itulah kita dapat mengarahkan orang kepada Kristus. Ketika kita hidup sebagai terang. Makin kompromi kita, makin pudar perbedaan yang ada antara kita dengan dunia. Dan makin tidak ada perbedaan, makin lemahlah kesaksian kita. John Stott bilang, kekudusan bukanlah sesuatu kondisi yang kita hanya sekedar hanyut saja otomatis gitu ya. Kekudusan adalah suatu upaya aktif dari apa yang Roh Kudus telah mulai dalam diri kita. Ketika kita bertobat, ketika kita mengenal Kristus. Jadi kehidupan baru dalam terang ini tidak otomatis, tidak mudah. Tetapi dengan ini sekali lagi kita menjadi secercah harapan di tengah kegelapan. Kita perlu berinteraksi. Loh kok berinteraksi gitu ya. Kalau kita baca misalnya satu ayat sebelumnya di ayat 7 Paulus bilang, sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat ini bukan berarti kita perlu menjauhkan diri dan tidak bergaul. Ini bukan berarti kita perlu memutus hubungan sama sekali dengan dunia, dengan orang yang melakukan dosa.
Paulus menjelaskannya di 1 Korintus 5 ayat 9 sampai 10 dikatakan, Paulus sendiri menjelaskan demikian. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir atau penipu, atau dengan semua penyembah berhala. Karena jika demikian kamu harus meninggalkan dunia ini. Maksud Paulus bukan kita nggak boleh ngobrol sama sekali dengan dunia. Karena kalau enggak ya kita harus bikin komunitas sendiri begitu. Kita harus meninggalkan dunia. Jadi kata berkawan dikatakan di situ, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Itu artinya jangan kita sampai tidak terpisah dengan mereka berdasarkan kata aslinya. Ayat ini merupakan penghubung dari ayat-ayat sebelumnya. Di ayat 3 sampai 6 Paulus bilang segala macam kejahatan dan dosa, keserakahan, imoralitas, janganlah kamu bergaul dengan mereka dan adopt mereka punya gaya hidup. Tetapi hiduplah berbuahkan keadilan, kebaikan dan kebenaran di ayat 9. Hidup hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, kebenaran. Sebagai terang hidup kita harusnya berbuahkan hal-hal ini. Ayat 10 kemudian melanjutkan, dan ujilah apa yang berkenan kepada Allah. Dulu pemikiran kita gelap, bejat, jahat. Namun kini di dalam Tuhan kita diubahkan. Kita dimampukan untuk mengerti dan menguji apakah hal ini benar, apakah hal ini berkenan di hadapan Tuhan. Alkitab memberikan banyak prinsip yang umum, tetapi sebagai pengikut Kristus kadang kita harus menguji ini gimana ya? Ini abu-abu, ini gray area. Apakah ini benar atau tidak benar? Apakah anak Tuhan boleh ikut atau tidak? Purple Day gitu ya, Purple Day ya nyebutnya gitu ya. Saat semua orang di kantor harus pakai baju warna ungu. Gimana kita bisa melakukannya? Apa kita harus ikut pakai baju ungu atau enggak? Apa kita terlibat dalam hal-hal seperti itu? Kita perlu menguji apa yang berkenan kepada Allah. Dan saya pikir hal-hal praktis bisa kita lihat di kitab Amsal. Banyak catatan-catatan praktis tentang bagaimana seharusnya anak Tuhan hidup. Dalam hati mungkin sambil Bapak Ibu mendengar hal ini, Bapak Ibu kemudian mikir, gak bisa hidup kayak gitu, gak bisa survive. Mungkin itu suara hati kita. Zaman Tuhan Yesus ada yang disebut kaum Eseni di Qumran. Mereka tinggal di Laut Mati di Israel situ. Dan yang mereka lakukan adalah mereka memisahkan diri dari Yerusalem, dari hiruk pikuk kota. Mereka bikin komunitas sendiri, terpisah dari dunia. Orang Kristen pun kadang-kadang memilih jalan seperti itu. Kaum Amish. Atau ada waktu saya belajar di modeling, ada sekelompok teolog yang mengusulkan untuk hidup memisahkan diri kembali lewat sekolah Kristen, kalau sekolah ke universitas Kristen atau homeschooling, bikin komunitas Kristen, perusahaan Kristen, karena dunia ini udah rusak, dunia ini nggak bisa lagi ditebus, tinggal saja. Kita pisahkan diri kita. Ada benarnya, tapi khususnya untuk bagian ini kita dipanggil untuk menjadi terang. Yang ditekankan bukan pemisahan tetapi perbedaan. Separation, not separation but distinction. Tuhan Yesus teladan kita di sini. Selama Tuhan Yesus hidup, konflik terbesar Tuhan Yesus adalah dengan para pemimpin agama. Tapi ia bergaul dengan orang-orang yang dipandang sebelah mata oleh masyarakat, yang cacat, yang dianggap orang berdosa, dan Tuhan makan dengan mereka. Kita kerap kebalik. Kita toleran dengan gaya hidup kegelapan dan memisahkan diri dari orang non-Kristen. Tuhan Yesus gak kayak gitu. Tuhan Yesus menekankan apa yang seharusnya hidup dalam kebenaran, dalam terang, dan bergaul dengan mereka. Ya memang harusnya begitu, bukan? Gimana kita bisa jadi terang kalau kita nyalain lilin di siang bolong? Gak ada artinya. Kita perlu menjadi terang di dalam kegelapan. Dan oleh karena itu kita perlu hidup bergaul dengan orang-orang di sekitar kita yang belum kenal Tuhan. Berinteraksi dengan mereka, sharing life with them. Karena hanya dengan lewat itu kita dapat menjadi saksi. Ada satu statistik yang bilang makin lama orang Kristen jadi Kristen, makin dikit mereka punya teman-teman non-Kristen. Nggak tahu apakah itu applied with
kita di sini Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi seharusnya kita punya teman-teman non-Kristen dan kita maintain itu. Itu komunitas kita. Kita perlu pelihara relasi itu untuk kita bisa menjadi saksi. Di masa itu biasanya orang melakukan kejahatan, tindakan amoral dengan diam-diam. Ada upacara penerimaan sekte Yunani terjadi dilakukan di malam hari. Lost men, tempat pelancong menginap, sering menyediakan pekerja seksual. Demikian juga dengan perjamuan malam, nocturnal banquets. Semua ini adalah budaya waktu itu, gelap. Paulus tahu akan budaya-budaya ini. Dan orang Kristen, anak-anak Tuhan di Efesus perlu menunjukkan kehidupan yang berbeda, yang berhikmat, yang menunjukkan terang Tuhan. Bahwa anak-anak Tuhan, orang-orang kudus, tidak tutup mata atas perbuatan-perbuatan tersebut. Perbuatan-perbuatan kegelapan. Ayat 11 sampai 13. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi telanjangilah perbuatan itu. Perhatikan kembali Bapak Ibu Saudara sekalian, Paulus bilang di sini untuk kita menelanjangi. Artinya apa? Kita perlu bergaul. Kita perlu berinteraksi. Ada konfrontasi di situ. Makanya Paulus pakai kata itu, telanjangilah. Bisa menegur, bisa meyakinkan lewat argumen, bisa kita berdiskusi. Tapi pada saat yang sama tidak menggosip. Ini penting, tidak memfitnah orang lain. Ayat 12, sebab menyebut saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat tersembunyi telah memalukan. Kita konfront di depan, bukan diomongin di belakang, bukan digosipin di tempat-tempat tersembunyi. Karena melakukan hal itu adalah memalukan. Disebut saja pun memalukan, kata Paulus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita memikirkan bagaimana kadang-kadang orang Kristen dianggap sebagai apa? Picik, hipokrit, munafik gitu ya. Judgmental, suka menghakimi. Mungkin ini bisa memberikan petunjuk bahwa konfrontasi yang anak-anak Tuhan lakukan lebih banyak merugikan daripada menghadirkan kebaikan. Karena konfrontasinya nggak baik. Bagaimana kita menelanjangi sangat bergantung sebenarnya pada relasi kita. Relasi hubungan kita dengan orang yang kita konfrontasi itu. Sulit untuk memaksakan etika Kristen kepada populasi non-Kristen. Terutama jika etika tersebut berangkat dari Alkitab. Mereka nggak percaya Tuhan, nggak percaya Alkitab. Kita sulit sekali, nggak bisa memaksakan value Kristen. Namun kita pun tidak bisa pasif dengan menghindari, tutup mata dan menghindari menyebut kegelapan adalah kegelapan. Kalau kegelapan ini memang harus disebut kegelapan. Dan kita perlu melakukan hal itu baik dengan gaya hidup kita maupun lewat percakapan kita. Kita harus memancarkan cahaya karena kita terang. Dan di balik perikop ini sebenarnya ada asumsi, ada pengertian bahwa terang memiliki kekuatan transformasi. Kalau kita sebagai agen-agen Allah, agen terang Allah, kita perlu menguji dengan cermat apa yang berkenan dan apa yang tidak berkenan. Tentu diperlukan juga refleksi untuk memikirkan bagaimana kita perlu berinteraksi supaya ketika kita konfront, ketika kita berdiskusi, ketika kita mengajukan pendapat kita melakukannya dengan cantik, kita main cantik, kita masuk dengan hikmat. Jika kita hidup berintegritas di tengah interaksi kita dengan orang-orang di sekitar kita yang belum percaya Tuhan, memang gak ada jaminan bahwa mereka akan bilang, kamu aneh ya, kamu konyol ya, bodoh kamu, begitu. Kemarin di Kedup, beberapa Kedup ada cerita kayak gitu. Ketika om tante ada yang melakukan kebenaran malah bodoh kamu, itu kesempatan kenapa dibuang, malah jujur. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, harapan kita adalah lewat melakukan kebenaran, lewat menjaga kekudusan, ada orang-orang yang hatinya disentuh Roh Kudus. Dan orang-orang yang seperti itu akan bertanya-tanya, kenapa ya om ini, tante ini, kita ada kesempatan bisa mendapat untung, tapi tetap jalan lurus.
tetap tidak mengambil keuntungan pribadi, tapi melakukan apa yang benar. Dan lewat hal-hal seperti itu kita bisa membawa orang untuk mengenal Kristus. Lewat kesaksian hidup kita, lewat perkataan kita. Kita rindu bukan kehidupan kita bisa berdampak, menyentuh hati orang-orang. Kita rindu bukan hidup kita bisa jadi kayak pelang di jalanan yang arah sini ke Tuhan Yesus. Kita rindu punya hidup yang berdampak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan sebenarnya pertanyaannya bukan apakah bisa atau tidak. Bisa, karena Roh Kudus sudah tinggal di dalam kita. Roh Kudus sudah mengubah hati kita. Roh Kudus sudah memampukan kita melihat, kita yang tadinya buta, sekarang kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Dan kita diajak untuk membagikan hal tersebut kepada sekitar kita. Itulah sebabnya ayat 14 dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bapak Ibu Saudara sekalian, Efesus 5 ayat 8 sampai 14 mendorong kita untuk menghindari perilaku gelap. Tetapi apa yang akan terjadi jika kita tetap melakukannya? Kalau kita tetap melakukan kegelapan, kebanyakan kasus ya nggak akan terjadi apa-apa. Kalau kita nggak beda sama dunia. Dan kadang-kadang lembaga Kristen juga gitu ya. Ada skandal, ada isu. Dan sayangnya lembaga-lembaga Kristen, entah itu gereja juga termasuk, lebih sering menyembunyikan ketidakpantasan pemimpin-pemimpin agama daripada mendisiplin mereka. Karena mereka lebih takut image buruk daripada mengoreksi kesalahan. Kalau kita amini bahwa image orang Kristen di luar Kristen sudah buruk, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya nothing tulus. There is nothing tulus. We still need to live out our faith. Tidakkah kita menyadari bahwa komunitas di luar gereja banyak yang menuntut komunitas kita dengan standar yang lebih tinggi? Orang gereja harusnya lebih baik dong. Orang gereja harusnya lebih ini dong, lebih itu dong. Tidakkah kita mengerti bahwa dengan menentang keadilan dan kebobrokan dalam masyarakat, tidak memberikan kita hak untuk menyembunyikan kejahatan kita sendiri? Tidakkah kita sadar bahwa Allah yang memilih kita adalah kudus dan Ia menuntut kita yang sudah diselamatkan lewat penebusan yang mahal, darah putranya, untuk hidup seturut kekudusannya? Kita ngerti banget kalau Paulus bilang di sini, kamu nih setengah gelap, setengah terang. Jadi kalau bisa jangan 50% terangnya, dibikin 60, 70. Ngerti kita. Tetapi yang di sini Paulus bilang enggak, kamu adalah terang. Titik. Hiduplah dalam terang. Titik. Paulus memperlakukan pertobatan dengan standar yang tinggi. Dan demikian juga seharusnya kita, anak-anak Tuhan. Kita adalah terang. Bagaimana kita bisa hidup terang? Dengan mengasihi terang itu. Karena terang itu sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Efesus 5 ayat 1 sampai 2. Saya tutup dengan perikop ini. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan menyerahkan dirinya sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Kristus sudah lebih dahulu mengasihi kita. Ini pembukaan pasal kita. Ayat 1, ayat 2. Kesaksian Alkitab jelas. Jika kita ingin berjalan di dalam kekudusan, kasih Allah sangat diperlukan. Kasih Allah adalah pondasi kita. Kalau kita sudah dikasihi Allah, kita ingin mengasihi Allah. Kalau kita sudah merasakan kasih Allah, kita ingin hidup seturut Allah yang adalah kudus. Dan pada gilirannya, untuk tetap taat dalam terang kekudusan, kita butuh kuasa kasih Allah. Sekarang dan terus berharap sampai Tuhan menyatakan kebenarannya dengan mutlak pada kedatangan Kristus yang kedua kali. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, firman buat kita, jemaat IPC adalah terang yang bersinar di tengah kegelapan. Apakah hidupmu sudah menghargai kekudusan penebus jiwamu?
Semoga firman ini membuat kita bertekad untuk hidup bersinar, sama seperti Cerpelai yang tadi ya, tapi dengan hikmat, untuk menjaga kemurnian kita, kekudusan kita, dan lewat itu Allah dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Bantu kami, tolong kami untuk senantiasa hidup dalam terang, menjalani firman Tuhan, bukan dengan kuat gagah kami, tapi dengan kasih-Mu, karena Engkau sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Bantu kami untuk mengasihi Tuhan balik dan mengasihi orang-orang di sekitar kami. Berikan kami hikmat kalau kadang-kadang kami bingung bagaimana kami harus navigate di tengah dunia ini. Tuntutan, ekspektasi yang kadang-kadang gelap, kadang-kadang bertentangan dengan firman Tuhan. Tolong kami Bapa, berikan kami hikmat supaya kami boleh terus hidup memuliakan Tuhan, terus hidup dalam kekudusan, terus hidup bersinar bagi Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati.